Halo guys, kembali lagi di channel Hujan Info. Kali ini kita lagi ada di salah satu studio yang terbesar. Nah, kita juga lagi sama bintang tamu yang super nih. Kira-kira siapa? Ikuti terus Hujan Info. Ya, kita langsung mulai aja nih tanpa basa-basi. Kita mau ngebahas untold story mengenai Maher Zain. Nah, di sini kita bareng sama bosnya dari DNA Production. Nah, kita mau berbincang-bincang apa sih yang kita bisa gali dari Maher Zain itu. Nah, silakan Bu Rina perkenalkan diri mungkin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang alhamdulillah dipertemukan dengan Maher Zain. Maher Zain saat ini adalah penyanyi nomor 1 di dunia. Jadi YouTube viewersnya 1,3 miliar ya. Jadi hampir mendekati Beyonce yang 1,6 miliar. Jadi namanya Maher Zain ini memang spesial lah ya. Dan dia juga membangun karirnya tidak satu hari ya, tapi itu bertahun-tahun. Jadi awalnya Awakening Records ya, dimana Maher Zain menjadi artis di label musik tersebut, mempunyai visi bahwa mereka ingin mempunyai penyanyi yang berkualitas internasional tetapi menyuarakan Islam yang modern. Itu adalah awal keinginannya mereka ya. Jadi akhirnya mereka awalnya ketemu dengan Sami Yusuf, terus kemudian dengan Sami Yusuf selesai, kemudian dengan Maher Zain. Nah, jadi Maher Zain visi dan misinya adalah menjadi penyanyi Islam yang modern, yang menyuarakan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Nah, itu tadi tentang Maher Zain dan sedikit tentang Ibu Rina. Nah, kita pengen tahu lebih dalam nih tentang katanya sih menarik banget cerita ini nih, tentang pertemuan dari Ibu Rina dengan Maher Zain sendiri. Boleh diceritain nggak tuh biar untuk jadi inspirasi kita semua? Ya, waktu saya mengenal Maher Zain dari teman saya dikirimkan video. Saya terus terang saya pikir ini penyanyi Malaysia, jadi saya nggak terlalu tertarik. Tetapi setelah di Facebook ramai mengenai dia, saya mempelajari dia dan saya telepon Fadli Padi. Saya bilang, kamu lihat deh Maher Zain ini, kayaknya bagus banget ya, keren gitu. Akhirnya saya mempunyai kesempatan ke Malaysia untuk nonton konser dia. Waktu itu saya bawa bapak saya, terus kita nonton konsernya dan kita terpukau ya dengan musik-musiknya, lagu-lagunya yang indah. Mungkin masih ingat Insya Allah, Ya Nabi Salam Alaika. Terus waktu itu Fadli tuh kurang pede, dia bilang, bisa nggak ya saya duet dengan dia? Terus saya bilang, ya kalau Allah sudah nentukan pasti bisa. Terus terus kebetulan saya bawa bapak saya, terus bapak saya bilang, kamu nggak usah ragu katanya, bawa aja dia, karena setiap orang yang akan menyanyikan lagunya Maher Zain di Indonesia maka fadilahnya akan ke kamu katanya gitu. Wah, itu saya tersentak juga ya, benar juga. Itu yang mendorong saya nge-push, karena Maher Zain masuk ke Indonesia itu juga nggak gampang. Saya ngobrol dengan beberapa label music dan mereka bilang penyanyi Islam bahasa Inggris nggak ada gitu ya. Bahkan Sony Music juga waktu itu bilang no success story, Bu Rina. Oke, let's make a success story. Saya bilang, saya jadi gitu, seperti itu. Jadi masuk ke Indonesia itu ya terus terang aja ya, kita hanya berpikir bahwa ini adalah membawa berkah. Lagu ini akan membuat orang menjadi lebih kuat imannya atau
membuat orang menjadi salawat kepada Rasul ya. Jadi seperti itu kira-kira. Niat pertama memang dalam Islam tuh niat dulu yang penting. Ya. Jadi itu tuh bisa dijadiin inspirasi buat teman-teman sekalian. Nah, terus kita juga mau tahu nih, kira-kira selain dari pribadinya Ibu Rina, kira-kira apa sih hal yang bikin Maher Zain itu tertarik untuk dibawa ke Indonesia dari sisi kepribadian Maher Zainnya sendiri? Mungkin teman-teman pada belum tahu nih. Ya, Maher itu orang yang sebelumnya terus terang dia mengakui sendiri bahwa Islamnya, dia lahir sebagai orang Islam. Dia adalah keturunan Lebanon. Pada umur 8 tahun dia pindah ke Swedia dengan orang tuanya, dan ya mereka hidup tidak terlalu Islami. Pada saat dia kerja di mana, di Red One itu label musik terbesar. Di situ ada Lady Gaga, ada Kurt Doluna. Di Maher tuh menjadi produser. Kemudian dia merasa hampa ya dengan kehidupan yang ada itu. Kemudian dia kembali ke Swedia, ada temannya yang ngajak ke masjid di Stockholm. Terus di situlah mulai dia merasa udah nggak benar nih hidup saya gitu loh. Aku harus merubah. Oleh karena itu dia akhirnya berhenti dan memutuskan menjadi penyanyi Muslim. Dan dia menjadi penyanyi Muslim itu benar-benar kafah gitu ya. Artinya dia menjaga sekali. Jadi kalau misalnya pertemuan dengan para fans ya, kita selalu bilang dengan yang perempuan nggak boleh karena bukan muhrim gitu ya. Jadi kita selalu jaga. Kemudian dan Maher menjaga akhlaknya ya, menjaga akhlaknya karena dia adalah duta besar atau ambassador dari Islam yang ramah. Jadi dia nggak bisa misalnya pakaiannya nggak modern, misalnya dia pakai yang ini, kemudian dia kelakuannya misalnya di videonya nggak benar gitu, itu nggak mungkin. Jadi benar-benar Maher. Bahkan saya kira waktu itu kita pernah syuting dengan dia berapa hari, dan para kru bilang katanya luar biasa ini orang satu katanya. Dia potongin kuku kru malah kan. Dan dia kalau malam-malam dibangunin, dia lagi tidur terus kita mau syuting, terus dia bilang, ini Fadli sendiri cerita sama saya. Dia bilang, Fadli katanya kita harus kerja keras katanya, karena mereka tuh udah capek gitu kru-kru. Jadi dia bisa ngangkat lampu segala macam, pokoknya, dan sama sekali nggak ada yang namanya batas antara dia dengan kru gitu. Itu jadi orangnya memang luar biasa. Yang lucunya juga dia menekankan, misalnya ada ekstras naik motor laki perempuan, terus dia tanya tuh sama sutradaranya, itu ini nggak muhrim nggak? Enggak, ya udah laki-laki aja, kenapa mesti laki perempuan? Terus kemudian setiap sholat dia pasti jadi imam. Jadi setiap azan berhenti dia imam. Jadi luar biasa Maher. Saya udah dengan Maher itu seperti saya saudara sendiri. Jadi saya merasa alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang yang luar biasa. Wah, berarti banyak banget sifat-sifat Maher Zain yang mungkin teman-teman belum pada tahu. Terus juga dan kita juga pada baru tahu nih karena Ibu Rina ngasih untold story-nya. Nah, ini bisa jadi motivasi dari teman-teman juga nih. Kalau misalnya mau masuk ke dunia hal yang baik, tuh nggak perlu harus menunggu sesuatu, tapi mulai dari diri sendiri. Kayak Maher Zain tadi, dia sempat ke label yang mungkin belum cocok dengan agama. Nah, akhirnya dia masuk ke agama juga ya, Bu Rina. Nah, itu malah jadi sukses kayak sekarang di bawahnya Beyonce ya. Ya, itu dari YouTube viewersnya 1,3 miliar YouTube viewersnya. Jadi nggak perlu yang jelek-jelek ditampilin terus jadi berhasil, kayaknya udah nggak zaman lagi deh. Kita harusnya kayak lebih yang baik pun bisa sukses kok. Contohnya Maher Zain sendiri. Nah, ya jadi tapi kita mesti ingat kesuksesan bukan tujuan kita ya. Jadi saya cerita aja, kalau kita press conference kemarin 2 tahun lalu lupa saya, tahun lalu ya, kita Maher Zain dapat platinum. Sebelumnya pernah dapat 25 platinum. Dan
pada zaman yang lagi sulit gini yang digital, albumnya masih laku gitu. Jadi dan setiap di ruangan tunggu sebelum press conference segala macam, dia lalu bilang sama saya, Ibu Rina, please make doa gitu. Kata, jangan sampai kita sombong, jangan sampai merasa ini kita karena hasil kita. Itu yang nggak pernah saya dengar daripada artis-artis yang lain di Indonesia maupun yang saya selalu lihat artis-artis tuh ya beginilah yang keren kan gue gitu loh. Kalau Maher tidak akan pernah bicara seperti itu. Jadi dia cemas kalau misalnya penontonnya banyak mengeluh-elukan, dia cemas. Dia takut hatinya tergoda untuk menjadi sombong, karena kita selalu bilang fame is not our goal gitu. Our goal is kita mau mensiarkan Islam. Jadi itu mesti diingat, perbedaan antara seorang Maher Zain yang mengatasnamakan Islam dengan mungkin penyanyi-penyanyi lain yang saya kira sesuatu yang luar biasa. Dan penyanyi lain mungkin yang nonton nih bisa jadi inspirasi juga. Ya, itu tadi cerita dari Maher Zain kita belum tahu. Nah, sekarang kita pengen tahu nih pesan dari Bu Rina untuk semua penonton Hujan Info. Kira-kira bisa dikasih beberapa kata mungkin, Bu Rina? Ya, terima kasih. Kalau Islam itu, karena saya orang Islam itu selalu meminta kita untuk mencapai yang tertinggi. Jadi strive for excellence ya. Karena Allah itu maha kuasa. Ya, jadi jangan takut gitu untuk mimpi yang besar. Ya, saya belajar dari Maher juga dengan yang lain bahwa kita bermimpi yang besar. Kita mimpi yang besar boleh. Bahkan kita sebetulnya ya dengan Maher Zain menjadi penyanyi nomor 1 di dunia ini, itu adalah mimpi kita semuanya gitu. Ya, jadi yang pertama mimpi besar, strive for excellence gitu loh. Allah maha kuasa. Dia bisa membolak-balikan semuanya gitu. Dia yang menguasai hati orang, itu nomor 1. Yang kedua, punya mimpi tapi harus kerja keras gitu. Kerja keras ya. Jadi untuk mencapainya ini Maher juga tidak gampang. Saya juga mengalami macam-macam persoalan yang nggak gampang, yang nggak mudah gitu ya untuk menaikkan itu. Tapi kita kerja keras, kita punya strategi, kita punya kita punya konsep yang bagus dan sebagainya. Jadi kita work smart lah. Kita harus work smart. Yang ketiga ya tentunya pray hard. Ya berdoa. Jadi selama itu kita juga berdoa. Dan sekali lagi harus dimulai dengan niatnya yang benar. Jadi kalau niatnya ya Maher Zain dari awal niatnya adalah mensiarkan Islam yang modern, yang rahmatan lil alamin. Jadi itu niat dulu. Niat itu menunjukkan goal setting kita mau kemana gitu. Nah itu yang paling penting. Jadi 3 hal itu yang selalu saya tekankan ke anak muda, jangan pernah takut gitu. Ya orang Allah yang mempunyai kuasa gitu. Jadi saya sama Maher Zain kalau ngobrol-ngobrol sama ininya, gimana ya kita masuk Grammy Award gitu. Kan sinting kan. Hal yang gimana ya kita kalau saya main film juga, gimana ya saya kerjasama dengan Jepang ya. Ternyata saya bisa. Dan saya gimana ya kerjasama dengan ini Korea nih paling top sekarang di dunia filmnya, kerjasama gimana sama Korea. Sekarang saya lagi kerjasama dengan SBS TV. Tuhan kasih semuanya itu asal kita kerja keras. Iya. Siap. Kalau gitu mungkin ini jadi pembelajaran. Next kalau kita ada waktu lagi kita bakal bincang-bincang tentang Bu Rina lebih detail. Saksikan terus channel Hujan Info. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share kalau kalian suka video ini. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum.